Pak. Maaf sudah mengganggu Pak. Ya, silakan. Duduk. Siapa? Ya, Krisna, ada apa? Kak tumben, wajahnya cemberut nih. Kenapa? Sangat kesal sama ketua kelas Pak. Masa saya aja dimarahin, padahal teman yang lain-lain juga ribut Pak. Terus malah saya diadu sama wali kelasnya. Pokoknya sangat kesal Pak, nggak terima saya Pak. Oh, jadi seperti itu permasalahannya. Udah, tenangin diri dulu. Bapak juga dulu seperti itu. Sama permasalahannya kayak Krisna. Dulu waktu di kelas Bapak juga dimarahi tuh sama ketua kelas. Padahal kita semua ribut di kelas. Ini enggak apa-apa, Krisna tuh marah enggak apa-apa ya. Kemudian Krisna, apa yang kamu lakukan setelah ditegur sama ketua kelas? Saya marahin dia lah Pak. Terus saya bilang dia ketua kelasnya nggak adil. Terus saya ambil buku, terus saya banting deh buku saya di meja dia. Wah, sampai segitunya kamu marah. Bapak yakin kamu pasti punya alasan tertentu kenapa kamu melakukan itu. Ya jelas lah Pak, masa saya diperlakukan tidak adil seperti itu? Ya saya nuntut keadilan lah Pak. Masa saya aja dibilang ribut, padahal teman-teman yang lain juga ribut Pak. Ya, wajarlah kamu bersikap seperti itu. Mempertahankan harga diri, kemudian meminta keadilan kan penting ya. Buat kamu pasti penting itu. Syukurnya kamu tidak melakukan hal yang lebih dari itu. Hanya marah dan membanting buku saja kan? Iya Pak, untung saya bisa nahan diri. Padahal rasanya udah mau meledak. Siapapun juga di posisi saya pasti bakal emosi Pak. Ah, pasti. Dan hebatnya kamu bisa bersabar. Kamu tidak melakukan hal yang lebih dari itu kan? Ya Pak. Baik Krisna, mari kita coba renungkan tindakan kamu. Menurut kamu, apakah yang kamu lakukan itu sesuai dengan prinsip kamu dan keyakinan kelas tidak? Ya enggak lah Pak. Masa saya marah-marah mulu? Apalagi marah-marahnya sama teman. Ya, bagus. Bapak senang mendengarnya. Jadi, menurut Krisna, keyakinan atau prinsip yang mana yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan? Tetap menghargai dan menghormati orang lain Pak. Apalagi jadi ketua kelas itu susah. Ya mungkin karena saya tadi juga emosi, jadinya saya tidak menunjukkan sikap seperti itu Pak. Iya, Krisna. Menurut kamu, yakin tidak kalau menghargai orang lain atau menghormati orang lain itu penting buat kamu? Kali Pak, kalau kita saling menghargai ya kan, pasti nyaman lah. Setuju, Krisna. Kita perlu saling menghargai dan menghormati. Namun, kita juga menyepakati dan meyakini apa yang perlu kita lakukan ketika kita sedang marah, bukan? Pak, harusnya saya lebih bersabar dan bisa mengontrol emosi saya. Baik, kira-kira apa yang kamu lakukan agar bisa mengontrol emosimu saat kamu ada masalah? Harusnya saya menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya. Sehingga ya saya bisa lebih tenang Pak. Oke, bagus. Memang kita harus terus belajar dan akan menjadikan kita lebih dewasa. Oh ya, kira-kira kamu bersedia menyelesaikan masalah ini? Bersedia Pak. Nah, kalau kamu berhasil memperbaiki masalah ini, kira-kira kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih sabar dan terbiasa menghargai serta menghormati orang lain Pak. Yap, sekarang bayangkan bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu. Lebih nyaman rasanya kalau saling menghormati dan menghargai. Dan pasti terasa luar biasa jika bisa bersabar. Bapak rasa kamu sudah berkembang loh menjadi lebih dewasa. Lalu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta maaf pada ketua kelas Pak. Tapi saya masih malu, takutnya nggak dimaafin. Apakah kamu yakin jika kamu sudah minta maaf tidak dimaafkan? Nggak yakin sih Pak. Begini Krisna, menjadi dewasa itu pilihan. Dan menjadi orang dengan jiwa besar itu luar biasa loh. Bener juga. Baik Pak, terima kasih banyak atas solusinya. Saya sudah memantapkan diri untuk meminta maaf. Baik Krisna, Bapak bangga dengan kamu.
itu bukan solusi dari Bapak loh. Itu murni karena kebesaran jiwamu. Baik Pak, kalau gitu saya mau ke kelas dulu ya Pak. Ya, semangat ya, sana ya. Mari Pak. Hei, ada yang aku mau ngomongin sama kamu. Kenapa masih marah ya? Gini deh, aku minta maaf soal yang tadi. Soalnya aku tadi habis marah-marahin kamu di kelas. Oh iya nggak apa, yang penting kan kita masih berteman. Sukses tuh Pak. Ya, silakan. Ya, duduk. Halo, Elvira. Ada apa? Kok mukanya cemberut gitu? Pak, si Wira masa ngambil HP saya nggak bilang-bilang, isi buka WA saya lagi, kan nyebelin banget. Oh, seperti itu. Baik, tenangkan diri dulu. Tarik nafas. Ya, hembuskan. Perlahan ya. Oke, Elvira, kita masuk ke permasalahan tadi. Bapak panggil Wirahayu dulu ya. Pak akan suruh sisnya untuk manggil. Pak, panggil aja biar lebih jelas. Ya, sabar. Kamu berhak merasa kesal. Tapi kita bisa menyelesaikan masalah ini kok. Tanpa harus mencari benar dan salahnya. Mari kita cari solusinya bersama ya. Sukses tuh Pak. Ya, ayo silakan. Wira, kamu tahu nggak kenapa dipanggil? Iya Pak, pasti masalah ngambil HP-nya Elvira kan? Oh iya, syukurlah kamu sudah menyadarinya. Iya maaf Pak, saya biasanya ngambil HP-nya tapi dia tidak pernah marah. Iya Wira, Bapak mengerti kok. Berbuat yang salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna kok. Nah lalu Elvira, apa yang kamu lakukan ketika kamu tahu Wira ngambil HP-mu? Ya, saya marahin dia lah Pak. Saya bilang dia kurang ajar. Wah, Elvira sudah benar-benar sangat emosi tadi ya. Ya jelas lah Pak, biar tidak kebiasaan dia seperti itu. Ya, wajarlah kamu seperti itu. Bapak bisa merasakan kok posisi kamu. Kamu kan melindungi privasi kamu kan. Untungnya kamu bisa menahan diri dan tidak bertindak lebih dari itu. Ya Pak, untung saja saya bisa menahan diri tadi. Kalau rasanya mau banting HP, siapapun di posisi saya pasti emosi juga. Iya, pasti. Dan hebatnya, kamu memilih untuk bersabar dan tidak melakukan hal yang ceroboh kan? Kamu tidak berbuat lebih parah dari itu kan? Iya Pak. Oke. Nah, sekarang Wira, apa yang mau kamu sampaikan? Ya saya salah sih Pak, cuma kemarin-kemarin saya biasa mainin HP-nya tapi tidak pernah marah. Tumben hari ini marah. Iya. Bapak yakin kamu pasti memiliki alasan kenapa kamu melakukan itu kan? Baik, Wira, Elvira. Sekarang Pak tanya satu persatu ke kalian ya. Wira, tindakanmu mengambil HP Elvira seperti itu, apa sesuai dengan prinsip atau keyakinan kamu? Atau keyakinan kelasmu? Tidak Pak, saya tahu saya salah. Baik. Nah, sekarang Elvira. Tindakanmu marah-marah dan berkata kasar kepada sahabatmu Wira, menurutmu sesuai dengan keyakinan kamu dan keyakinan kelasmu tidak? Ya tidak lah Pak. Saya juga tidak mau bikin masalah, apalagi marah-marah sama teman. Oke, bagus ya Elvira ya. Bapak senang mendengarnya. Nah, kemudian Wira, menurut kamu prinsip yang mana atau keyakinan kelas yang mana yang tidak sesuai dengan sikapmu itu? Mungkin karena saya membuka WA-nya sehingga Elvira merasa tidak dihargai. Saya juga tidak menghormati privasinya. Jadi, menurutmu yakin tidak kalau menghargai orang lain atau menghormati orang lain dan menghargai privasinya itu penting buat diri kamu sendiri? Yakin sekali Pak, kalau kita saling menghargai atau menghormati privasi orang lain, kan pasti dihormati juga. Oke, setuju ya Wira. Kita perlu saling menghormati dan menghargai orang lain.
Jadi itu sudah merupakan keyakinanmu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan ke depan? Saya pasti lebih berhati-hati berbuat, menjaga privasi, dan menghormati teman, Pak. Bagus. Nah, kemudian Elvira, bagaimana keyakinanmu tentang masalah ini? Ya, saya juga terlalu terbawa suasana. Harusnya saya bisa lebih bersabar dan lebih memberikan toleransi untuk Wira. Tidak langsung saya marahi. Bagus. Kalian luar biasa. Kalian sudah bisa mengembangkan prinsip-prinsip atau keyakinan-keyakinan yang mulia ini. Nah, kira-kira kalian bisa enggak menyelesaikan masalah ini sekarang? Bersedia, Pak. Baik, bagus. Kalian udah kompak ini ya. Nah, kalau kalian berhasil menyelesaikan masalah ini, kira-kira kalian mau menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang mampu menjaga privasi orang lain, dan privasi saya juga pasti akan dijaga. Tato masih, Pak ya. Wah, luar biasa Wira. Bagaimana denganmu, Elvira? Saya harus lebih bersabar jika ada masalah dan tidak menyelesaikannya dengan emosi, Pak. Kan cepat tua ya kalau sering emosi. Baik, benar sekali. Lalu, kira-kira apa yang akan kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Elvira, aku minta maaf ya. Janji deh nggak akan mengulanginya lagi. Aku juga minta maaf ya. Aku udah mentak-mentak kamu depan teman-teman tadi. Baik, ada lagi yang perlu kalian sampaikan? Tidak, Pak. Terima kasih ya sudah membantu kami. Oke, kalian luar biasa. Ya, apa yang kalian lakukan tadi, Pak, sebenarnya sih tidak membantu. Itu semuanya dari kalian, ya, karena kalian memiliki keyakinan yang bagus, dia memiliki prinsip-prinsip yang mulia. Oke, itu saja. Ada lagi? Tidak, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya memainkan peran sebagai pelanggar aturan, yakni ribut saat jam pelajaran berlangsung dan berkata kasar kepada teman. Ketika melalui proses pembinaan seperti yang dilakukan tadi, awalnya saya merasa apa yang saya lakukan itu benar. Namun dengan pembinaan tadi, saya merasa ada yang bertentangan dengan prinsip baik saya. Saya merasa guru sangat memahami posisi saya, sehingga saya nyaman untuk menyampaikan alasan melakukan hal itu. Saya juga sadar sendiri bagaimana memperbaiki pelanggaran saya. Hubungan dengan teman juga tetap terjaga dengan baik. Semoga penanganan seperti ini bisa dilakukan oleh seluruh guru sehingga siswa merasa benar-benar diperhatikan dan merasa ada bersama guru untuk mencari solusi dari permasalahan. Sekian dan terima kasih. Saya memainkan peran sebagai ketua kelas yang bertengkar karena menjalankan tugas. Setelah melalui proses pembinaan ini, saya merasa lebih diperhatikan dan dimengerti peran saya sebagai ketua kelas dan sebagai murid. Saya juga menjadi lebih percaya diri mencari solusi sendiri jika menghadapi permasalahan yang sama. Proses ini sepertinya membuat saya sebagai siswa bisa saling mengerti satu sama lain dan guru sebagai pengayom kami. Terima kasih. Perasaan saya setelah dibina dengan cara seperti itu oleh Pak Diana, pada awalnya saya merasa takut akan dijauhi atau dibully karena dianggap sebagai seorang pencuri atau pelanggar privasi teman. Namun setelah dibina, diberi motivasi dan merasa dihargai, saya merasa sangat senang dan hubungan saya dengan teman saya juga menjadi lebih baik dan saling memahami. Saya sebagai siswa juga perlu dihargai atau dimengerti. Saya harap semua guru dapat melakukan langkah-langkah pembinaan seperti yang telah dilakukan oleh Pak Diana kepada siswanya. Jika pembinaan seperti itu terus dilakukan, maka saya sebagai seorang siswa akan merasa sadar sendiri atas kesalahan saya dan akan memperbaikinya tanpa merasa takut atau merasa tertekan. Saya berperan sebagai siswa yang diambil HP-nya. Saya merasa apa yang dilakukan teman saya tidak bisa dimaafkan dan saya akan membenci dia. Namun, setelah melalui pembinaan tadi,
saya menyadari bahwa apa yang dilakukan teman saya ada alasannya. Mungkin karena dia merasa dekat dengan saya. Dan saya merasa apa yang saya lakukan agak kasar terhadapnya. Tindakan kami yang salah tidak langsung disalahkan, tapi serasa guru pernah melakukan hal itu. Seperti guru memahami kami. Rasa nyaman dibimbing guru seperti itu membuat hubungan kami menjadi lebih baik, dan keyakinan terhadap kebaikan kami, nilai-nilai kebaikan kami lebih besar.